teman-teman yang lain ya. 10 menit lagi kita akan mulai. Oke? Jangan kemana-mana. Halo semuanya. Halo. Sampaikan tangan dong. Yang kita butuhkan di Kalau sini. bisa kameranya dihidupkan ya teman-teman. Oke, saya tunggu. Halo, udah masuk semua kan? Ya udah. Gimana kabarnya? Yang ngantuk itu cuci muka dulu. Kelihatan. Oh iya, sambil nunggu tepat waktunya webinar ini dimulai, coba deh cari tempat duduk yang nyaman dulu. Oke? Cemilan aman? Cek sinyal, batu baterai, jemuran, jodoh. Bercanda sayang. Oke teman-teman, jadi saya mau ngasih tahu rules-nya buat ikut webinar ini. Tolong, oke. Yang pertama, dilarang sembarangan berbicara kecuali diinstruksikan atau dipersilahkan oleh moderator dan trainer. Kedua, mendengarkan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang ketiga, kamera harus on. Ini wajib ya. Terus yang keempat, bagi penanya utama akan mendapatkan door prize pulsa 20.000. Tunggu sampai akhir, oke? Terus nomor 5, jangan lupa siapkan kertas kosong dan alat tulisnya. Kipas. Yang keenam, jika ada gangguan sinyal dan kalian terpental keluar, kalian bisa langsung buka grup WhatsApp kalian, terus masuk sendiri ya di link yang udah di-share kakak-kakaknya. Yang ketujuh, mengikuti instruksi trainer dengan baik dan sigap. Saya harap kalian semua interaktif dan bisa diajak kerjasama dengan baik. Saya percaya sama kalian. Siapa ini? Siapa? Kameranya dibuka dong, teman-teman. Intan, Lutfiana, Dwi, Pratita, Anjeli. Ih, suaranya imut banget. Radix, Nadila, Hairunisa, Viavi. Kameranya saya tunggu. Oke. Kamera harap di on kan, udah banyak tuh yang on. Mantap. Udah mandi kan? Kalau aku sih udah.
Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Pada hidup kan? Semua pada hidup kan? Alhamdulillah masih hidup, Kak. Ya, bagus dong. Bagus banget. Tapi untuk menyatukan fokus kalian ya, saya punya permainan guys. Oke. Cara mainnya tuh gampang banget. Kalian tinggal ketik jawabannya di kolom chat, kolom komentar. Semuanya udah tahu cara pakainya kan? Oke. Langsung diketik ya. Saya mau bagi layar. Oke. Siap. Nanti dalam hitungan 1, 2, 3 kalian itu deh. Menebak. Langsung ditulis ya. Oke? Udah kelihatan itu apa? Belum ya? Oke, aku nge-like. Ngene kok gambarannya. Teman-teman udah kelihatan nggak itu gambarnya apa? Yang bapak-bapak antri itu loh. Halo. Masih bentuk Word, masih di dokumen. Iya, nge-like kok. Oke. Oke, sorry guys, saya mulai ya, saya ulangi. Oh ya bener. Ini gambar apa? Coba di satu kata doang ini. Coba langsung diketik. 1, 2, 3. Ketik semua. Chatnya bukain, Kak. Yang jawab apotik berarti salah. Oke, yang benar itu apotek. Apotek. Lanjut, gambar selanjutnya. Siap-siap. Tega iso ya. Ini apa? Nge-like lagi. Masa siji-siji? Oke, ini ketik langsung 1, 2, 3. Udah.
Jadi teman-teman, itu yang benar air mineral. Sorry, Anda gagal. Yang ketiga, hampir terakhir ini apa? Ketik 1, 2, 3. Buat yang ngetik itu Playboy. Itu headset berarti benar. Kalau yang kecil yang saya pakai ini namanya earphone. Jangan salah. Oke, ini yang terakhir. Hati-hati. Gambar-gambar ini semua itu namanya apa? 1, 2, 3, cepet. Satu, 2, 3. Yang jawab sosial media berarti salah. Harusnya itu media sosial. Menurut PUBI. Oke, selesai udah gamenya. Kalian interaktif banget. Makasih loh, makasih loh. Oke, keren. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang konsisten menghadiri webinar saya dengan tim pada waktu ini. Terima kasih dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan siap mengikuti webinar berharga ini ya, teman-teman. Saya berharapnya kalian enjoy sampai akhir dan mendapati hasil yang kalian harapkan dari webinar ini. Terima kasih juga Bu Ira, dosen pembimbing kami yang sudah join di sini, sudah hadir. Halo Bu, sehat ya? Oke, langsung aja. Udah tahu kan hari ini kita mau bahas apa? Ya betul, kita tuh bahas insecure. Wadidaw, anak zaman sekarang nih. Terus apa lagi ya, overthinking. Milih menu Thai tea aja lama banget. Jadi banyak yang berpikir, kalau insecure itu minder. Ya kan? Bener? Coba ngangguk. Padahal tuh kompleks banget teman-teman. Tenang aja Yorobun. Semuanya nanti akan dijelaskan oleh kakak trainer yang kece dan keren kita. Selain itu nanti ada mini pelatihan untuk tahu inner kalian. Inner self. Nikmatin aja sampai akhir. Oke, tanpa berlarut-larut kayak rasa sayang, kita akan memasuki acara inti pada hari ini yang akan dipandu oleh trainer kita, trainer milenial kita yang ganteng banget, Kak Farezi, dan yang cantik banget Kak Ulia. Udah siap ya Kak? Para peserta dimohon fokus on topik ya. Baiklah, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Selamat pagi, pagi Alivia, pagi Radix, pagi Intan, pagi Dani, pagi dan teman-teman yang lain, pagi. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Oh ya, ngomong-ngomong udah sebelum kita mulai pelatihannya, udah disiapin kertas sama alat tulisnya. Bisa on cam nggak Bapak? Halo. Kertas sama alat tulisnya sudah disiapkan, teman-teman. Sudah, Kak. Udah. Oke, udah Intan, bagus. Oke, hari ini perkenalkan, saya Muhammad Farezi dan saya salah satu trainer tema Insecure to Bersyukur. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farezi, saya dari Universitas Muria Kudus, jurusan Psikologi semester 5. Dan nanti ada teman saya, Ulia semester 5, jurusan Psikologi, Universitas Muria Kudus. Oke. Kak Nafa tolong di share di slideshow. Oke.
hari ini yang bakal kita bahas itu soal practicing self-love. From insecure to bersyukur. Care, love, and respect yourself. Nah, next. Oke, sekarang kita mau bahas soal fenomena insecure-nya dulu nih. Teman-teman kan biasa ngelihat di sosial media soal insecure kayak misalkan kalian buka misalnya buka Twitter, buka Instagram atau mungkin TikTok. Nah, kalian lihat kayak aduh kayak tulisan insecure atau mungkin kalian cerita ke teman-teman kalian kayak aduh, aku insecure banget nih soalnya begini. Iya nggak sih? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, aku mau nanya dulu nih. Apa sih yang teman-teman tahu soal insecure? Bisa jawab lewat chat atau speak up, open mic. Saya tunggu. Coba dong, Kak Radik, coba. Menurut Mas Radik, fenomena insecure itu apa sih menurut Mas Radik? Bisa balas lewat chat? Oke, Dwi Pratita, tidak percaya diri. Good. Yang lain? Bisa jawab di chat? Atau open mic nggak apa-apa? Percaya diri yang hilang, tidak bersyukur. Insecure itu rasa tidak percaya diri, minder sama orang lain. Oke. Terus? Merasa bahwa diri sendiri itu di bawah orang lain. Merasa diri sendiri itu di bawah orang lain. Oke. Kurangnya rasa percaya diri. Oke. Jawaban kalian udah menggambarkan sama apa yang bakal kita pelajarin hari ini. Nah, sekarang next. Kenapa? Next slide. Kenapa? Nah, ngomongin soal insecure. Insecure itu biasa muncul, fenomena yang biasa muncul di kalangan anak muda. Sebenarnya bisa di segala usia. Nah, ini itu biasanya mempengaruhi self-esteem. Jadi rasa berharga pada diri sendiri. Ketika kita nih selaku anak muda ini udah terlarut nih dalam fenomena dalam insecure. Nah, sekarang yang mau saya bahas soal insecure. Insecure itu apa sih gitu. Nah, insecure ini merupakan sebuah perasaan tidak aman atau insecure pada diri sendiri yang membuat diri merasa tidak percaya diri, cemas dan minder yang disebabkan oleh penilaian inferior pada diri sendiri terhadap orang lain. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, inferior itu apa sih inferior? Nah, penilaian inferior itu merasa rendah diri. Jadi, misalnya gini. Misalnya kalian ngelihat teman kalian yang lebih pintar misalnya. Nah, kalian ngelihat teman-temanmu ini kayak progres dalam belajarnya cepat atau mungkin temanmu ini lebih good looking dari kalian gitu. Nah, kalian itu jadinya ngerasa kayak aduh, dia good looking nih, aduh, dia pintar nih. Aku apa sih sama ini? Biasanya kalian juga sering dengar kan di sosial media, apalah aku cuma kentang, ya nggak sih? Nah, itu juga termasuk rasa insecure, dan kalau misalkan kita berlarut-larut di dalamnya ya itu nggak bakal sehat juga buat diri sendiri gitu. Oke. Next slide. Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih kita sering ngerasa insecure gitu loh? Nah, next. Oke. Nah, ini dua alasan kenapa munculnya perasaan insecure. Nah, perasaan insecure itu seringkali kita biasanya ngomong gitu loh, aduh aku ngerasa insecure, aduh aku ngerasa insecure nih begini. Padahal pada kenyataannya perasaan insecure itu merupakan perasaan yang tanpa sadar nih kita terus-menerus merendahkan diri sehingga merasa tidak mampu menghadapi sebuah tantangan. Misalnya kalian ngelihat teman kalian yang contoh lah good looking misalnya, yang lebih good looking. Nah, kalian ngerasa insecure. Nah, gini, dengan kalian membandingkan diri kalian dengan teman kalian yang good looking, nah kalian itu jadinya nggak bisa menemukan potensi gitu loh di dalam diri kalian. Padahal selain good looking juga ada aspek-aspek penting yang perlu kita miliki. Misalnya baik,
atau mungkin berguna bagi orang lain, atau mungkin lucu, menghibur orang lain, banyak hal. Dan itu sayangnya kita nggak sadar, gitu loh. Nah, terus yang kedua, itu karena kita merasa tidak memenuhi standar orang lain, maupun diri sendiri. Jadi, kita itu tanpa sadar itu kita juga menetapkan standar yang tinggi. Kayak gini. Pokoknya aku harus begini. Pokoknya aku harus begini. Gitu. Nah, tapi nggak ada action. Karena ya kehalang. Misalnya gini, kayak aku harus begini. Alah, tapi aku kentang misalnya. Kalau misalnya aku mau nilaiku bagus, menurut alah, tapi aku bodoh kok gitu. Biasanya seperti itu. Nah, next. Terus, nah, tanpa kalian sadari fenomena sosial media nih yang benar-benar marak. Nah, ini tuh sebagai bagian dari pergeseran, termasuk dari pergeseran zaman. Sebenarnya insecure ini juga udah jadi fenomena yang udah lama dari orang tua kita mungkin. Cuman beda media. Mungkin kalau orang tua kita dulu ngerasa insecure karena ngelihat artis di televisi misalnya. Artis-artis yang cantik mungkin. Nah, orang tua kita ngelihat akhirnya kayak aduh, aku nggak ngerasa pede. Nah, cuman makin karena pergeseran zaman, banyak media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, apalagi habis itu YouTube dan lain-lain. Nah, itu juga mempengaruhi dan itu bisa apa ya? Bisa itu meningkatkan perasaan insecure kita karena pertama, kita ngelihat teman kita dari sosial media. Terus yang kedua, kita ngelihat orang yang nggak kita kenal dari sosial media juga. Misalnya YouTuber, selebgram. Nah, itu jadinya kita tuh tanpa sadar tuh kita tuh makin apa ya, menetapkan standar pada diri kita tuh lebih tinggi, tapi bareng insecure-nya. Gitu. Nah, terus insecure ini pada dasarnya menciptakan dan mengukur diri sendiri berdasarkan standar dari orang lain. Kita nyontoh dari YouTuber, dari Instagram, atau mungkin dari seleb-tweet yang tulisannya bagus gitu loh, seakan-akan berwawasan luas, padahal belum tentu. Gitu loh. Ini dampaknya bisa bikin kita, pertama, galau. Kedua, kita jadi susah fokus sama tujuan kita. Terus yang ketiga, overthinking. Gimana caranya, tanpa kita menghabiskan waktu buat menggali diri kita sendiri, potensi diri kita sendiri, sama melakukan hal-hal yang lebih penting membandingkan diri sendiri sama orang lain gitu. Next. Nah, terus pertanyaannya, insecure itu wajar gak sih? Sebenarnya insecure itu wajar-wajar aja teman-teman. Insecure selama ada kadarnya. Misalnya begini. Ketika kalian ngelihat, contoh ketika kalian ngerasa insecure karena teman kalian misalnya, di dalam kelas mungkin pintar atau segala macam. Nah, kalian nggak masalah merasa insecure, kalian nggak masalah merasa nggak percaya diri gitu ketika ngeliat kalian. Cuman yang harus kalian lakukan itu kalian harus kalau misalkan dia pintar, misalkan dia pintar di pelajaran A misalnya. Nah, yang perlu kalian lakukan selain nggak percaya diri ketika kalian ini, ya kalian juga menggali potensi diri kalian. Misalnya kalian menggali potensi diri kalian di katakanlah di seni mungkin, atau mungkin di hubungan interpersonal atau organisasi, kayak berhubungan sama orang, karena banyak hal yang lebih penting selain pelajaran-pelajaran dalam kelas, itu banyak hal yang lebih penting buat perkembangan kita gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke slide sebelumnya, teman-teman di antara teman-teman ini pernah nggak sih ngerasa insecure gitu loh? Coba dong bisa open mic atau mungkin cerita di kolom chat dulu. Pernah ngerasa insecure karena apa sih gitu? Nggak apa-apa. Kita coba ya. Coba dong. Sebentar. Oke, kita coba ya.
Coba Zani Rizka bisa cerita atau pernah tar dulu. Dwi Pratita Jeli pernah insecure. Pernah insecure kenapa tuh? Kalau misalkan boleh tahu. Atau mungkin sambil ngetik, coba Kak Zani, kalau misalkan mau open mic atau mungkin ketik nggak apa-apa, biar dibacain. Atau teman-teman yang lain, ya. Oke. Aku mau bagi sedikit cerita sih kalau untuk insecure. Sebelumnya aku mau terima kasih ke Kak Eji untuk memberi kesempatan buat ngomong. Untuk ngerasa insecure, aku jujur aku pernah ngerasa insecure sebelumnya. Mungkin sampai detik ini mungkin juga pernah ya. Ada yang juga. Untuk insecure aku dulu ngerasa kayak insecure lebih ke fisik ya, misalnya kayak lebih tepatnya warna kulit. Dulu aku mikirnya selalu dengar kayak orang-orang gini ya, selalu bilang kayak yang cantik itu harus putih gitu kan, yang cantik itu harus putih. Nah terus karena banyak orang ngomong kayak gitu, aku mikirnya kayak standar kecantikan itu berarti warna kulitnya harus putih. Jadi aku selalu berpikir kayak oh cantik itu harus warna putih, sedangkan kayak aku pribadi jujur bukan kayak gitu, misalnya kayak warna kulit aku bukan termasuk putih, jadi aku selalu ngerasa insecure kayak wah aku harus jadi putih biar jadi cantik gitu kan. Terus tapi sekarang aku ya sadar kalau misalkan semua warna kulit itu cantik, nggak harus putih harus jadi cantik. Jadi ya gitu sih, lebih ke fisik aja. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau cerita juga selain Zani. Tadi bagus banget. Mungkin Zani juga tanpa sadar juga udah mengerti bahwa kecantikan itu nggak selamanya dari kulit putih. Jadi kayak kalian itu bisa cantik dari melalui versi kalian sendiri gitu loh. Cantik juga nggak selalu mandang warna kulit, tapi bisa juga perilaku atau attitude juga. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau cerita lagi. Tadi Dwi Pratita pernah insecure kenapa? Atau mungkin coba Ina coba bisa cerita pernah insecure gak sih? Bisa open mic, bisa ketik juga. Ya pernah sih. Pernah kenapa, Ina? Kan ikut organisasi, jadinya kayak aku orangnya yang gak bisa ngomong sama orang baru, jadinya teman-teman itu pada bisa bergaul, bisa jadi satu sama yang lain, dan akunya jadi kayak kok aku nggak bisa ya kayak gitu, jadi kayak susah beradaptasi aja sama orang baru. Ya itu aja sih insecure-nya. Oke. Bagus banget ceritanya Ina. Terima kasih. Nah, kalau misalkan kayak insecure kayak tadi, misalnya kayak kasusnya Ina. Kayak ngelihat temennya yang lebih gampang, yang lebih mudah bergaul dibandingin teman-teman yang lain, dan mengetahui kita juga nggak begitu pintar buat ngomong sama orang pertama kali. Ya ini yang itu wajar, nggak masalah kayak insecure kayak begitu. Cuman kalau misalkan terus berlarut-larut juga nggak baik buat pertama, yang paling utama kesehatan mental kita. Jadi kita nggak percaya diri, minderan, terus jadinya banyak overthinking, dan itu nggak sehat. Dan itu nanti dampaknya kemana? Ke fisik. Mungkin nanti kalian jadi gampang sakit, bisa. Nah, itu kalau nggak wajar. Mungkin yang harus, misalnya contoh kayak kasusnya ini. Ketika ini susah buat berbicara sama orang baru, canggung sama orang baru gitu loh, dan merasa insecure ngelihat orang yang pintar bergaul. Nah, itu nggak masalah, tapi yang ya perlu diketahui bahwa kayak Ina ini juga punya sebuah keunikan gitu loh, yang bisa ditunjukkan gitu, tanpa kata-kata. Mungkin cara Ina
mungkin dari bakat bisa jadi kayak nyari teman tapi lewat bakat. Jadi nggak selalu yang namanya bersosialisasi secara langsung kayak ngobrol-ngobrol itu jadi solusi buat dapetin teman. Banyak hal-hal lain gitu loh. Mungkin kayak keunikan ini lucu mungkin atau mungkin ya tadi bakat gitu loh. Nah, dari cerita tadi teman-teman, aku mau lanjutin ke slide selanjutnya dan ini sangat berhubungan banget nih sama tadi ceritanya dari Ine sama Zani. Coba Kak Nafa next slide. Nah, jadi secara teori manusia di dalam diri manusia itu terdapat 2 inner. Nah, ini sumbernya dari Rick Hanson dari bukunya Resilient. Nah, yang pertama itu yang ada dalam diri manusia itu ada 2 inner. Yang pertama itu inner critic. Nah, inner critic ini merupakan suara di pikiran kita yang biasanya mengkritik kalau kita salah dan memberitahu hal yang seharusnya dilakukan. Nah, terus inner nurturer. Inner nurturer ini suara di pikiran kita yang bekerja untuk menenangkan, memberikan semangat dan kasih. Nah, kalau misalkan inner critic misalnya. Nah, kayak inner critic, kayak suara di pikiran kita yang biasanya mengkritik kalau kita salah. Ketika contoh kita ngambil kasusnya tadi yang kayak Zani. Kayak Zani. Nah, itu yang kayak Zani itu kalau inner critic tuh gini, misalnya kayak kita ngelihat teman kita yang kulitnya putih dan kita ngelihat stigma orang-orang di mana kulit putih itu pasti cantik gitu. Nah, dalam hati kita ini tuh kita mikir gitu, kayak kita tuh apa iya aku nggak cantik, apa iya dengan kulitku yang kayak gini tuh aku benar-benar nggak cantik. Kalau misalkan kulitku yang begini nggak cantik, berarti aku harus beli misalnya produk kecantikan yang bisa memutihkan misalnya gitu. Nah, terus yang kedua inner nurturer, suara di pikiran kita yang bekerja untuk menenangkan, memberikan semangat dan kasih. Jadi kalau inner nurturer ini lebih ke positifnya. Jadi misalnya kayak kita ambil kasusnya Ina. Nah, kita ngerasa insecure ketika kita ngelihat teman-teman yang lain tuh pada pintar bergaul, pada pintar berkomunikasi sama orang baru. Nah, inner nurturer ini yang bakal muncul ketika kayak gini. Misal kita ngelihat teman kita yang pintar bergaul. Nah, dalam hati kita tuh kita kayak mikir kayak, oke, kalau misalkan aku nggak bisa ngomong sama orang, ya berarti harus ada hal yang harus aku lakukan buat mendapatkan teman. Banyak hal-hal lain yang bisa aku lakukan selain berkomunikasi langsung sama orang baru. Nah, tapi yang jadi masalah, kenapa sih inner critic sering muncul gitu loh? Padahal idealnya itu inner critic sama inner nurturer itu harus seimbang gitu loh. Yang pertama buat perkembangan kita, yang kedua biar kita tuh bisa ngejalanin hidup tuh secara bahagia, secara positif gitu loh. Nah, ini dibutuhkan yang namanya self love, mengenali kalian diri terlebih dahulu, potensi kalian dan apa yang kalian gak sukai. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Ulia. Coba bisa open mic, Kak Ulia. Halo. Halo. Nah, ini Kak Ulia ini akan bantu kalian soal mengenali diri kalian. Dan teman-teman tolong siapin kertas sama alat tulis. Jadi biar pelatihan hari ini juga bisa lebih memberikan makna positif buat teman-teman semua. Oke, saya lanjutan ke Kak Ulia. Silakan Kak Ulia. Terima kasih. Ya, Rezi, terima kasih buat kesempatannya. Ya. Oke. Next slide, Don. Next slide. Oke. Nah, bagaimana agar kedua inner tadi itu seimbang? Tadi udah dijelasin sama Kak Rezi, kalau jawabannya adalah self-love. Kenapa kita membutuhkan kedua inner itu seimbang? Agar kita tuh fokus dan terdorong untuk mencapai tujuan. Jadi nggak cuman kita tuh mengkritik diri kita sendiri, tapi kita juga semangat buat mencapai tujuan atau target hidup kita. Nah,
Self-love itu apa sih? Nah, ini menurut Koshaba tahun 2012, self-love ini adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Jadi, kita tuh harus menghargai diri kita sendiri. Tapi sebelum kita menghargai diri kita sendiri, pastikan kita udah kenal sama diri kita sendiri, kita udah mencintai diri kita sendiri. Nah, setelah kita udah kenal, mencintai, terus akhirnya kita akan menghargai dan memberikan apresiasi atau reward untuk diri kita sendiri ketika kita udah mencapai target atau tujuan hidup yang ingin kita capai. Next. Yuk. Kak Nafa. Next selanjutnya. Oke. Nah, kenapa hal ini penting? Nih, yang pertama, membantu mengembangkan hidup sehat. Ini seperti yang tadi udah dijelasin sama Kak Ezi sih. Jadi, kalau kita menetapkan standar diri kita menurut orang lain, pasti kita tuh akan menemukan banyak ketidakcocokan gitu. Jadi, kita tuh harus menetapkan standar diri kita, target kita itu ya sesuai dengan kemampuan diri kita, sesuai dengan karakteristik kita gitu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, nah kita tuh akan kita udah kenal sama diri kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita, pasti tuh kita tuh ini secara mental itu kita sehat gitu, karena kita tuh nggak gampang insecure karena ya kita udah tahu gitu loh batasan, kemampuan, kelebihan yang kita punya gitu. Nah, kalau kita sudah mentally sehat, secara mental kita sehat, pasti kita tuh akan lebih mudah mengembangkan pola hidup sehat gitu. Terus yang kedua, membantu kita membangun hubungan yang harmonis. Jadi gini, setelah kita menghargai diri kita, mencintai diri kita, pasti itu kita tuh akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Misalnya nih, membangun komitmen atau pacaran atau yang lebih ke jenjang lebih serius, menikah gitu. Tapi kalau kalian ini nggak kenal sama diri kalian sendiri, terus kalian udah menjalin hubungan dengan orang lain, pasti tuh ini kalian tuh lebih menurut penelitian kalian tuh akan lebih sering terlibat dalam hubungan yang toksik gitu. Jadi misal nih, suatu contoh, kalian nggak kenal sama diri kalian sendiri, kalian nggak tahu apa yang kalian suka, kalian nggak tahu apa yang kalian mau, terus kalian udah menjalin hubungan dengan si A nih. Terus si A ini melakukan kekerasan secara fisik atau verbal. Nah, kita tuh nggak sadar gitu loh. Kita cuman, nggak apa-apa kan aku sayang sama dia, aku cinta sama dia kayak gitu. Nah, kalau kalian udah mencintai diri kalian sendiri, pasti ini tuh nggak bakal terjadi gitu loh. Pasti kamu tuh akan mikir, wah ini hubungannya tuh udah nggak sehat, harus berhenti gitu, kayak gitu. Nah selanjutnya, mengembangkan self-esteem yang sehat. Self-esteem itu rasa percaya diri. Jadi kan kalian udah tahu nih kelebihan yang kalian punya. Nah karena kalian udah tahu kelebihan yang kalian punya, pasti lebih gampang buat teman-teman mengembangkan kelebihan itu. Jadi karena kita udah tahu potensi kita, terus udah tahu kelebihan kita, jadi kita tuh percaya diri aja gitu waktu berada di circle tersebut gitu. Nah karena percaya diri ini tuh terbentuk dalam diri kita, jadi tuh ini tuh lebih nggak gampang goyah gitu, nggak gampang goyah digoyahkan orang lain ataupun yang lainnya. Terus yang terakhir, meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan dan menjadi tahap awal kesuksesan. Nah, karena kita udah mencintai diri kita sendiri, terus kita jadi nggak gampang stres karena standar-standar yang dibuat oleh orang lain. Kita udah fokus aja sama diri kita sendiri. Setelah kita fokus, pasti kita tuh akan lebih mudah mencapai aktualisasi diri atau kesuksesan gitu. Next.
buat moderator yang off air yang tidak di depan kamera daripada di depan kamera. Kenapa? Karena Pak. Oke, yuk. Kali ini kita akan masuk ke sesi refleksi. Buat teman-teman bisa siapkan kertasnya. Kalau emang boleh ini jawabannya boleh kita tahu, bisa ditulis di kolom chat. Nih, yang pertama. Ada 5 pertanyaan nantinya, bisa dijawab. Yang pertama adalah, sudahkah kamu mengenal dirimu? Kalian bisa tulis, teman-teman bisa tulis di kolom chat atau di buku kalian masing-masing. Oke, selanjutnya. Nomor 2, sebutkan kamu dalam satu kata. Bisa di kolom chat atau di buku teman-teman masing-masing. Yang ketiga, sebutkan satu kelebihanmu. Sudah? Yang keempat, sebutkan satu kekuranganmu. Satu aja ya. Oke, yang terakhir, sebutkan satu hal yang kamu sukai. Oke, sudah. Untuk teman-teman ada yang mau speak up? Mungkin? Atau ditunjuk aja nih? Mungkin buat teman-teman yang mau speak up, dipersilahkan. Oke, ditunjuk aja ya. Alivia Pilar Alia Hasani. Iya, Kak. Bisa dijawab 5 pertanyaan ini, Kak? Bisa nggak? Agak Coba. Itu ya, Kak. Coba. Sudahkah kamu mengenal dirimu? Yang nomor satunya belum, masih kurang. Oke. Sebutkan kamu dalam satu kata. Yang nomor 2 sama nomor 3 saya masih bingung, Kak. Oke. Sebutkan satu kekuranganmu. Yang nomor 4-nya saya agak susah fokus. Kayak attention span-nya kurang. Terus kalau yang nomor 5-nya, saya suka menulis. Oke, mantap. Aja. Ya. Kasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, ini nih. Kita tuh kadang terlalu fokus sama kekurangan kita gitu loh. Sama nggak tahu kelebihan apa nih yang kita punya. Ya nggak sih? Ini sama yang tadi dialamin sama Alivia. Nah, oke. Next. Selanjutnya, kita akan start self-love. Bagaimana kita memulai self-love? Sebenarnya self-love ini tuh praktiknya tuh sangat banyak, teman-teman. Tapi kita ambil segelintir yang emang mudah diterapkan, gitu ya. Oke, yang pertama. Dirimu is good friend. Anggap dirimu sebagai teman yang baik gitu. Misal nih, kalian lagi gagal, lagi menghadapi suatu masalah di hidup kalian, hidup teman-teman. Kalau kalian sama temennya kan pasti, ya nggak apa-apa, semangat ya. Nanti juga pasti ada kesempatan yang baik lagi, kan seperti itu kan. Pasti kita tuh bakal ngomong yang baik-baik aja gitu loh sama temen.
gitu. Nah, coba deh hal itu tuh kita terapin ke diri kita gitu. Jangan terus melulu kekurangan kita yang kekurangan, terus kelemahan yang kita inget-inget gitu loh. Karena tuh kalau kayak gitu tuh kita tuh jadi jahat banget gitu loh sama diri kita. Nggak ngasih space buat diri kita tuh berkembang. Karena kita tuh berputar-putar di pikiran tersebut gitu. Coba deh kalian, teman-teman, kalau misal ada permasalahan, ada masih struggle dalam kehidupan, ya udah bilang aja nggak apa-apa, semangat ya, nggak apa-apa, semangat. Nanti akan ada kesempatan baik yang akan datang gitu. Terus yang kedua, nah, take a break, istirahat. Ya gimana ya, hidup itu kan pasti dipenuhi oleh stressful event gitu loh. Nggak mungkin kita tuh akan nggak menemui momen-momen yang buat kita tuh stres gitu. Ya hidup tuh ya gitu loh. Jadi tuh sekali-kali coba deh kalian istirahat gitu, ambil nafas, sisakan waktu kalian buat me time, buat buat ngasih reward ke diri kita sendiri gitu. Kalau misal ada kegagalan, ya udah nggak apa-apa, nggak papain. Ya emang hidup tuh butuh banyak nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Oke, yang ketiga, nih, ingat 5 hal baik tentang dirimu setiap pagi. Nih, buat teman-teman yang emang lagi banyak masalah, lagi struggle sama kehidupan, masalah di kehidupan, kalian bisa, misal kalian tuh punya masalah yang sampai mau tidur inget, mau tidur juga inget lagi, kayak gitu. Jadi sampai ganggu pikiran teman-teman gitu loh. Coba deh kalian lakuin ini. Setelah bangun tidur, kalian inget-inget 5 hal yang baik tentang dirimu, 5 hal kelebihan yang kamu punya. Menurutku ini membantu buat teman-teman meminimalisir insecure yang kalian rasain gitu loh. Oke, lanjut. Nah, pahami yang kamu mau. Sebenarnya apa sih yang kamu mau? Apa sih tujuan hidup kamu? Tujuan target dalam hidup ini tuh apa gitu? Ya kalau emang kalian teman-teman menghadapi stressful event, ya nggak apa-apa, itu dirasain aja gitu loh. Emang gini, jadi perasaan itu butuh seimbang. Nggak bisa kita tuh harus bahagia terus. Jadi kalau misal kita emang lagi ngerasa stres, sedih, ya udah itu dirasain aja gitu. Nah, buat teman-teman yang emang susah menemukan apa sih yang aku mau, apa sih tujuan hidupku selama ini kayak gitu, kalian bisa relax dulu, ambil posisi yang nyaman buat teman-teman, pikirkan apa yang kalian mau. Tapi kalau kalian emang butuh waktu yang lama, kalian bisa memulainya dengan tarik nafas itu. 3. Tarik nafas sampai hitungan 3, tahan, terus keluarkan 3. Jadi tarik 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, keluarkan 1, 2, 3. Seperti itu sampai 15 kali. Sampai teman-teman tuh bener-bener ngerasa relax gitu. Nah, setelah di posisi yang udah relax, udah nyaman, teman-teman bisa ajak ngomong diri kalian sendiri. Self-talk. Sebenarnya apa sih tujuan yang aku pengen capai, tujuan yang bisa buat aku bahagia kayak gitu. Diajakin ngomong aja gitu. Terus juga jangan lupa berterima kasih kepada dirimu sendiri karena udah melewatin hal-hal yang berat dalam hidup kayak gitu. Intinya adalah self-talk gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir, nih, berlatih coping writing. Ini efektif sih buat teman-teman yang emang suka nulis. Tapi kalau emang teman-teman kurang suka nulis,
teman-teman bisa hanya membaca mungkin dari idola kalian atau teman-teman di sekitar gitu. Yuk, next. Nah, ini copywriting. Nah, tadi kan udah diminta buat teman-teman menyiapkan kertas. Nah, kertasnya itu silahkan dibagi dua bagian. Yang pertama isinya adalah, yuk Kak Nafa, dimunculkan. Nah, apa aja sih kekuranganku? Tuh. Ini teman-teman bisa isi dengan kekuranganku apa, terus apa yang buat aku insecure, terus apa yang menjadi kelemahanku selama ini. Bisa ditulis juga kelemahanmu apa gitu. Nah, kemudian di kolom kedua ini nggak apa-apa aku punya. Jadi ini tuh sebagai apa ya? Pertahanan diri kamu gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kita nggak punya ini, tapi kita punya yang ini gitu. Coba nih, saya kasih contoh. Yang pertama, yuk Kak Nafa. Nah nih, kekuranganku adalah aku merasa aku tidak punya fisik yang body goals, yang good looking gitu. Nah, nggak apa-apanya aku punya Kenapa? Nah ini, aku ramah, aku baik gitu. Jadi ini tuh sebagai apa ya? Ya, aku emang nggak punya body goals, nggak punya fisik yang body goals, yang good looking gitu. Tapi aku ramah, aku baik kepada teman-temanku. Jadi meskipun aku nggak body goals, tapi aku masih bisa menemukan banyak temanku gitu loh. Kan kadang kan ada orang yang berpikiran, aku mau mencari teman-teman yang hanya body goals, yang keren kan gitu kan. Nah, ya udah nggak apa-apa lah, kita ambil hikmahnya dari sini. Hikmahnya adalah kita dapat menemukan teman-teman yang emang tulus sama kita, yang baik sama kita gitu. Terus kemudian contoh lagi nih. Nih, aku merasa aku mempunyai emosi yang nggak stabil, yang belum bisa aku kontrol gitu. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apanya adalah nggak apa-apa, aku masih dalam tahap belajar mengontrol gitu. Nah, ini tuh sebagai apa ya, poin memaklumi diri kita sendiri gitu. Kalau emang kita belum mencapai target, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kita juga harus push semangat kita gitu loh buat mencapai target yang udah kita buat gitu. Oke, yang ketiga, contoh lagi nih. Nah, ini semisal kamu habis lomba nih, terus kamu gagal, kamu nggak menang, terus juga bisa mengalami penolakan gitu. Terus nggak apa-apanya, nah aku bisa mendapatkan ilmu dari situ, juga bisa dapat teman yang baru gitu. Nah, dari sini tuh kita tuh belajar gitu loh, kalau apa ya, kalau melihat suatu permasalahan itu nggak cuma dari sisi kita aja gitu, tapi juga coba kita melihat dari sisi-sisi orang lain gitu. Terus kita bandingkan gitu, kita analisis gimana sih, kayak gitu. Oke, lanjut. Ini bisa teman-teman terapin di rumah, juga bisa menjadi resolusi tahun 2021 ini ya. Oke, nih. Saya punya contoh, ini sebuah pensil. Pensil nih. Ini kan kelihatan ya, yang kuning itu yang paling menonjol. Bentuk pensil itu kan beda-beda ya teman-teman. Nih, aku juga pegang pensil, berbeda bentuknya. Nah, bentuk dari pensil ini tuh kan ada yang tinggi, pendek, terus ada juga yang kondisinya masih bagus, ada yang udah jelek kayak gitu. Nah, kondisi atau cover tubuh kita itu nggak bisa kita nggak bisa kita minta gitu loh. Ini adalah anugerah yang emang Tuhan berikan kepada kita gitu.
kita tuh nggak bisa minta dari awal kalau kita tuh pengen putih, kita pengen ini, kayak gitu kan. Nah, gimana untuk menghadapi ini? Ya udah, kita tuh emang harus terima, merawat apa yang udah Tuhan berikan gitu loh. Nah, kemudian pensil ini kan diciptakan fungsinya sama untuk menulis gitu kan. Nah, kemampuan inilah yang bisa kita kontrol, kemampuan inilah yang bisa kita kembangkan untuk mencapai target atau menjalani hidup gitu kan. Nah, ini tuh tergantung teman-teman mau nggak bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Nah, ini tuh kan sesuatu yang bisa kita kontrol kan. Jadi nih ada kata-kata self love is something we enjoy doing and not something we feel forced to do. Jadi self love itu ya emang harus teman-teman lakuin dan enjoy gitu loh untuk menjalani hal itu, bukan sesuatu yang harus dihindari gitu. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ini teman-teman, kita memasuki sharing section. Next lagi, Mbak Nafa. Oke. Setelah ini teman-teman boleh sharing permasalahan teman-teman jika emang ini relate sama insecure. Jadi dari saya terlebih dahulu ya. Gini, saya ingin sharing. Jadi saya itu kan aslinya Semarang. Nah, saya kuliah di Kudus. Tahun pertama kuliah tuh aku ngerasa itu adalah hal yang berat gitu loh. Karena gini. Beratnya tuh gini, aku tuh adalah orang yang tidak bisa berdiam diri seharian gitu di rumah, nggak bisa. Nah, aku tuh saya ngerasa saya belum menemukan yang sefrekuensi sama saya, terus belum menemukan teman yang emang bener-bener ada gitu loh saat saya susah atau kayak gimana gitu. Terus juga padahal Semarang dan Kudus itu menurut saya dekat, tapi budayanya ini tuh kerasa banget di saya. Perbedaan budayanya itu kerasa. Nah, jadi suatu ketika saya itu ikut webinar, webinarnya adalah menjadi teman yang baik gitu. Terus saya itu komen gitu kan, saya tanya gini, Kak, ada nggak sih teman yang tulus gitu? Nah, terus ini pertanyaanku ini nggak dijawab langsung sih sama trainernya atau sama pembicaranya, tapi dijawab sama peserta. Kak Ulia, maaf, suaranya itu mengembun. Maksudnya dijauhin. Oke. Jadi kan tadi kan ikut webinar kan, terus saya tanya ada nggak sih teman yang tulus? Terus ini tuh dijawab sama sesama peserta gitu. Peserta ini tuh jawab, ada Kak, yang nggak ada itu teman yang sesuai sama ekspektasi. Nah, ini tuh jadi magic moment buat aku gitu loh. Jadi setelah itu tuh aku jadi kayak sadar gitu. Ya emang kita tuh nggak baik menentukan ekspektasi kita terhadap orang lain. Karena kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain, kita nggak bisa ngontrol lingkungan sekitar kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita gitu. Jadi dari situ itu tuh mengubah perspektif saya, pikiran saya. Kalau emang teman-teman butuh teman ya bilang, karena nggak ada gitu loh orang yang paham sama kode-kode yang kamu buat gitu. Itu sih sharing section dari saya. Mungkin Kak Ezi mau menceritakan pengalamannya. Monggo Kak. Aku? Iya. Kalau aku sih soal pengalaman insecure ya. Kalau pengalaman insecure sih, ya aku juga pernah kok ngerasain insecure. Jadi gimana ya? Oke. Aku kuliah di Kudus, tapi asalku dari Bekasi. Jadi aku pindah sama keluarga
Aku sendiri pindah ke Kudus itu tahun 2018. Aku lebih paling terakhir dibanding ke keluargaku. Nah, sama kayak Kak Ulia, tahun pertama aku kuliah dulu juga merupakan tahun yang berat. Jadi yang pertama, aku juga harus berusaha buat adaptasi sama budaya di Kudus, dan beda banget budaya pergaulannya sama tempat tinggalku dulu. Habis itu juga aku juga perlu juga di samping adaptasi, aku juga perlu berdamai sama diriku sendiri, karena maksudnya aku pindah dari Bekasi dan aku kuliah di Kudus. Dari sosial media juga aku juga banyak melihat proses teman-temanku. Kayak mereka lebih waktu aku melihat progresnya mereka jauh lebih maju, mereka jauh lebih matang menurutku waktu itu. Dan itu jujur aja itu mempengaruhi perkuliahanku di tahun pertama. Jadi waktu masuk semester 1 sama semester 2. Ya. Terus setelah itu dari insecurity juga banyak hal yang berubah sih di dalam diriku. Yang pertama aku canggung sama orang, dan ini rasanya beda banget. Aku sebenarnya bukan tipe orang yang canggung, apalagi sama orang baru gitu loh. Tapi kalau sekarang aku nggak bisa, kayak sama orang baru aja aku kayak deg-degan. Terus habis itu kayak misalnya kayak misalkan mau ngomong, mau pendapat, kadang-kadang sebelum aku ngomong tuh banyak banget kata-kata yang muncul di kepalaku. Tapi kata-katanya bukan kayak kata-kata buat ngomong, kayak kata-kata pencegah. Misalkan kita disuruh berpendapat, misalnya kayak kita disuruh pendapat gini, misalkan masalahnya dikasih kan di floor, dikasih ke kita, terus kita disuruh berpendapat misalnya. Nah, aku tuh pengen banget nih berpendapat, pengen banget ngeluarin pendapat, tapi di kepala aku tuh banyak banget kayak kalimat-kalimat larangan, kayak bilang kayak gak usah gitu loh, gak usah, buat apa juga, karena gak berguna waktu itu. Aku mikirnya gitu, buat apa juga banyak omong, buat apa juga menyampaikan pendapat kalau misalkan pendapatnya gak begitu berguna. Nah, tapi di samping itu juga aku juga belajar hal lain dari rasa insecure ini. Yang pertama, aku jadi lebih mengenali, aku jadi belajar buat keluar dari zona nyamanku. Aku belajar banyak hal baru. Aku sendiri ikut-ikut teater, habis itu aku belajar alat-alat musik baru. Habis itu aku juga coba di pementasan teater seni-seni. Aku juga berusaha di situ buat yang pertama, buat aku berusaha banget sih buat menggali potensi diriku daripada aku terus berlarut-larut. Cuma kalau misalkan perasaan insecure aku pernah banget, dan mungkin kalian teman-teman yang lain juga pernah. Dibandingkan ya ini, rasa insecure ini lebih cenderung berdampak pada ini sih, lebih cenderung berdampak sama kepribadianku, dan menurutku udah waktu itu parah banget, dan sekarang juga sebenarnya masih kayak, tapi aku juga berusaha buat mencintai diriku sendiri. Aku juga belajar, aku juga ngelakuin hal yang tadi diajarin sama Kak Ulia, kayak mengenali potensi diriku sendiri, apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, momen apa yang aku nggak suka, aku harus bagaimana ketika aku ada di momen yang kayak gitu. Dan itu sampai sekarang aku juga masih berusaha gitu. Dan mungkin semoga teman-teman yang lain juga dari pelatihan hari ini juga bisa ada yang bisa diambil gitu, seenggaknya, dan kalian bisa menerapkan ini di kehidupan sehari-hari, karena ini berguna banget buat kalian yang rawan banget insecure gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga? Gak apa-apa. Aku pengen sharing, Kak. Ya, Dwi. Silakan. Jadi pertama itu aku dari SD itu udah insecure banget karena pernah dibully, jujur. Dan sampai MTS itu masih ada beberapa gitu yang suka ngebully soal fisik pastinya. Terus
itu luka banget bertahun-tahun, kayak ya terngiang-ngiang gitu. Maksudnya kata-kata mereka itu selalu membuat misal aku menyemangati diriku sendiri, tapi kalau ingat kata-kata mereka tuh jadinya down lagi gitu. Terus setelah aku masuk SMA itu agak mending karena aku SMA di kota, udah nggak di desa lagi. Itu pengalaman tentunya lebih banyak. Dan mungkin aku gimana ya, kalau aku merasa justru teman-teman di kota itu lebih baik-baik karena ya tidak pernah memandang fisik seperti itu. Terus tapi masih ada rasa insecure karena justru malah bertemu mereka itu mereka lebih pintar-pintar, lebih good looking tentunya, lebih orang kaya semua gitu. Lebih insecure dalam hal itu, tapi untuk luka yang dulu itu mungkin lama-lama hilang gitu, tapi kadang juga kalau lagi diam tiba-tiba ingat, kalau lagi apa tiba-tiba ingat gitu. Terus pas masuk kelas 2 SMA ini, alhamdulillah aku menemukan sesuatu hal yang benar-benar bisa membuat aku love myself gitu, bisa menerima diriku apa adanya, bisa menerima kekuranganku gitu. Jujur sebenarnya sampai sekarang udah berdamai banget sama diri sendiri, udah tahu kekurangan, tapi belum tahu kelebihan sih. Kalau itu susah. Terus ya lebih percaya kalau aku tuh bisa walaupun berbeda dari yang lain gitu. Tapi justru insecure aku juga bertambah aku nggak bisa speak up. Tadi aku disebut Kak Ezi, tapi aku nggak berani ngidupin mic. Itu insecure baru aku. Sebenarnya waktu masuk SMA udah mulai ini sih, karena dilatih untuk presentasi terus kan selama SMA. Tapi itu akhir-akhir ini kan kita udah lama nggak pernah di sekolah, nggak pernah ketemu orang. Jadinya susah buat ngomong lagi gitu, buat speak up lah susah. Kayak ini aja panas dingin jadi satu. Jadi itu sih pengalaman aku. Maksudnya ya, aku cuma mau bilang yang pernah merasa kayak aku dibully waktu SD ataupun pengalaman dulu, sebenarnya itu ya itu cuma kita yang sekarang itu ya kita gitu. Kita harusnya tahu diri kita dan ya gitulah pokoknya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya sih, emang menghadapi fenomena bullying. Emang ini tuh gimana ya, kan karena dari orang lain kita nggak bisa mengontrol gitu kan. Nah, gimana nih biar bullying ini tuh nggak terus-menerus ada. Makanya yuk jadi agen perubahan. Nantinya kita nih kan calon-calon bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Nah, sebelum kita menikah, pelajari dulu parenting. Itu menurutku penting banget sih untuk membentuk karakter si anak, biar nantinya tuh dia tuh nggak gampang bullying, menghargai orang lain juga, terus juga dia semangat gitu loh, semangat dan kepercayaan dirinya tuh ada gitu. Karena kan kalau orang yang dibullying kan pasti dia kehilangan semangat. Nah, ini tuh berdampak banget buat kehidupan selanjutnya dia gitu loh. Gitu. Oke, terima kasih ya. Terus ini ada lagi nggak yang mau sharing? Yuk. Saya Kak. Jadi kan saya punya teman deket gitu ya. Dia tuh pinter, terus punya prestasinya, sering menang lomba juga gitu. Dia bisa bergaul gitu loh. Nah, saya tuh kurang bergaul, jadi saya yang bisa bergaul gitu. Jadi ya lagi temenan sama dia, jalan berdua main gitu, kayak rasanya anjlok banget gitu loh Kak. Dia pinter, dia cantik, dia banyak temen gitu. Nah, saya insecure itu, dia pernah bilang ke saya, aku insecure banget nih gitu. Nah, dia yang menurut saya udah wow gitu aja,
rasa insecure gitu. Terus karena saya kurang bisa bergaul juga gitu kan, saya mau nyoba-nyoba ikut organisasi gitu biar nambah pengalaman saya gitu kan. Nah, itu sampai sekarang ada rasa nyesel dikit sih ikut organisasi, soalnya ya itu kurang bisa bergaul gitu. Tapi nggak apa-apa, saya punya pengalaman baru gitu ya. Oke, terima kasih Nazil Maharani. Ini sama Kak Ezi, teman-teman tuh dari mana aja gitu loh. Buat kelebihan kekurangan yang kamu punya. Terus jangan melulu fokus sama insecure, jangan melulu fokus sama kekurangan yang kamu punya gitu loh. Coba deh kelebihanmu itu dilihat, dicari dan dikembangkan. Pasti ini tuh bisa jadi kekuatan yang sehat gitu loh buat kamu gitu. Mungkin Kak Ezi mau menambahkan? Ya, terima kasih Ulia udah ngasih kesempatan buat ngomong. Kalau misalkan soal masalah Nazil tadi itu, kalau ya meskipun aku juga bisa memahami apa concern, maksudnya apa yang kamu rasain, apalagi ngeliat temenmu yang banyak yang udah prestasinya oke, terus kayak pinter ngomong, pinter bergaul, tapi ngerasa insecure, ya kan? Nah, itu kayak benar-benar dan sebenarnya semua orang meskipun setinggi level setinggi apapun orang itu pasti bakal ngerasa insecure dan rasa rasa insecure-nya pun mungkin menurut kita remeh gitu loh, tapi menurut orang yang ngerasa insecure itu enggak, dan itu emang kayak, dan insecure ini merupakan fenomena yang wajar dan memandang orang, nggak pandang latar belakang orang. Nah, terus kayak bener banget tadi yang udah dibilang sama Kak Uya soal tadi yang kayak Nazil insecure kalau misalkan susah bergaul, susah buat kayak merasa ikut organisasi itu nggak berdampak apa-apa. Ya, yang paling ideal buat Nazil atau mungkin buat teman-teman yang ada di sini, lebih baik begini, lebih baik tuh diam dulu. Maksudnya dalam artian kayak oke, diam dulu gitu loh. Diam dulu, berhenti sebentar tapi mikir gitu loh. Berhenti mikir sebentar. Kayak oke, mikir. Misalnya contoh kayak Nazil nggak bisa, kayak susah buat bergaul sama orang, susah buat susah bergaul, kayak ngomong sama orang. Nah, itu kayak lebih cocoknya gini, kayak kalau misalnya aku di posisi Nazil ya. Nah, aku diam terlebih dahulu, mikir dulu gitu loh. Oke, potensiku apa sih? Potensiku apa sih? Kalau misalkan gini, kalau misalkan nggak kepikiran potensiku apa, oke, minimal apa sih yang paling aku suka? Apa sih yang aku suka? Misal contoh tadi, sorry aku lupa nih tadi yang hobinya menulis. Siapa ya kau ya? Siapa? Yang hobinya menulis tadi. Nah, contohnya tadi yang hobinya menulis. Kalau misalkan yang hobinya menulis, kamu yang hobinya menulis tadi kalau nggak salah nggak bisa menemukan apa sih kelebihannya gitu loh. Nah, sebenarnya kelebihan itu nggak perlu kita tuh nggak perlu berusaha keras gitu loh buat nyari apa sih kelebihan kita. Kalau misalnya kita nggak kepikiran tuh nggak perlu sampai overthinking. Oke, aduh kelebihanku apa kelebihanku, enggak. Tapi yang perlu kita tahu tuh apa yang kita suka gitu loh. Karena gini, dengan contoh dengan menulis ya, tadi kayak ada yang kesukaan menulis. Menulis itu kan nggak sekedar hobi gitu, nggak sekedar kesukaan gitu loh. Di menulis itu banyak juga proses berpikir, kreativitas, habis itu kayak mengelola emosi jadi tulisan, banyak, dan itu bisa jadi kelebihan kita tanpa kita sadari.
Dan itu nggak perlu, dan makanya saya yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kelebihan itu nggak perlu kita cari sampai kita overthinking, sampai kita mikir keras gitu loh, apa sih kelebihan kita. Tapi yang perlu kita ketahui dulu apa yang kita suka gitu. Contoh kayak tadi Nazil, kalau nggak salah Nazil itu mungkin kalau misalkan kamu belum tahu kamu paham kekuranganmu susah, kamu paham kekuranganmu nggak bisa ngobrol sama orang, tapi pasti kamu tahu kan apa yang kamu suka. Nah, dari hal yang kamu suka itu temui kelebihanmu di dalam situ sambil ngelakuin gitu loh. Dibandingkan kayak membenamkan diri di perasaan overthinking, rasa insecure, nggak percaya diri ngeliat teman, lebih baik ngelakuin apa yang kita suka, temuin potensi kita, ketemuin kelebihan kita dari hal yang kita suka. Apalagi kita masih muda, dan aku juga setuju banget sama pepatah yang YOLO, you only live once. Itu emang keren banget gitu. Dan itu emang harus kita lakukan sebagai anak muda. Take a risk, jadi kayak nggak perlu takut gitu loh. Karena dari melakukan hal yang kita suka, keluar dari zona nyaman itu, kalau ya tanpa kita sadari juga kita bakal nemuin potensi kita, dan kita juga tahu apa kelebihan kita gitu. Ngomong-ngomong tadi kalau nggak salah itu siapa, Miftah ya tadi open mic ya, apa mau sharing juga, atau mungkin teman-teman yang lain mau sharing, nggak apa-apa. Satu lagi nih. Ayo, kalau misalkan malu buat speak up di mic, kayak nggak percaya diri buat speak up di mic, nggak apa-apa. Ketik di kolom chat, tapi bilang dulu, Kak, saya mau cerita. Jadi nanti kita tunggu gitu. Nggak apa-apa, mungkin yang mau sharing lagi, nggak masalah. Muhyiddin, Ataki, ayo, nggak apa-apa. Via, mungkin. Nadila, Zani, Nisrina, Agustin. Silakan kalau misalkan mau sharing. Coba deh. Coba Mas Muhyiddin, bro. Gimana? Pernah ngerasain insecure kayak gimana sih? Gitu loh. Tadi kan dari tadi perempuan terus nih, sekarang laki-lakinya dong, penasaran aja. Tuh, jadi kita pertama yang perempuan juga ngerti gitu loh. Kalau laki-laki juga punya rasa insecure gitu loh. Gimana? Boleh open mic? Atau mungkin mau chat, masa? Silakan. Siapa deh? Udah masuk ke. Oke. Oke, lewat chat aja, Kak. Oke, nggak apa-apa. Bisa chat, nanti kita tunggu. Nah, selain sharing, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya soal materi hari ini ke saya atau Kak Ulia, silakan, boleh banget tanya. Gitu. Boleh banget tanya, nggak apa-apa. Ayo. Atau mungkin mau chat juga, tanyanya nggak apa-apa. Ya, boleh. Oke. Silakan. Ada yang mau nanya? Atau mungkin kayak aku belum dapet nih cara biar nggak insecure secara prakteknya, secara lapangannya, nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa tanya. Oke, lagi lewat chat ya. Oke. Bisa ya, teman-teman yang lain bisa nanya ya, nggak apa-apa. Kita tunggu yang mau nanya.
Sembari menunggu Kak Muhyi matik, kalian juga bisa mengajukan pertanyaan lewat chat boleh, lewat langsung boleh. Sharing juga masih berlaku ya, tapi kalian langsung kalau mau open mic, kalian langsung itu nyebut nama dulu. Nanti biar kita perhatiin gitu. Oke, ditunggu. Kak, aku Tita mau nanya. Oh iya, ada yang mau nanya Kak, standby. Iya, bisa deketin ke mikrofonnya itu bibirnya biar kedengaran suaranya pelan soalnya. Kurang keras, Kak. Ya, udah cukup sih. Silahkan. Aku mau nanya dong, Kak, solusinya biar kita itu pede, kayak sebentar lagi kan aku SNMPTN juga ada, terus ya serangkaian itulah. Gimana caranya biar aku sendiri tuh pede sama nilai aku, sama kemampuan aku gitu. Dan enggak kayaknya dia lebih bisa deh. Aku kayaknya nggak bisa kayak gitu loh, Kak. Udah, itu aja. Bisa diulangi secara simpel. Tadi kan nge-lag. Pertanyaannya apa, Kak? Kak Dwi, SNMPTN tadi ya kayaknya. Apa? Ya, caranya biar kita itu pede sama nilai kita. SNMPTN kebiasaannya kan diambil dari nilai rapot kan, Kak? Iya, benar. Iya. Masa temen aku lebih bisa gitu. Terima kasih. Iya. Silahkan, Kak Eji atau Kak Olia bisa dijawab. Tunggu sebentar ya. Silakan mungkin Kak Olia mau jawab dulu, gak apa-apa. Oke. Biar kita pede. Balik lagi yang tadi sih. Kak Olia, suaranya ngembun lagi. Balik lagi yang tadi. Itu harus paham sama kita sendiri. Kalau tips buat SNMPTN, potensi yang kita punya tuh apa? Potensi apa yang kita punya, kita kenali, kita kembangkan gitu. Kalau emang kalian kesusahan untuk mencari ini potensi atau jurusan yang tepat buat kalian bisa ikut tes psikologi seperti itu. Nanti akan menemukan hasilnya gitu. Tapi kalau emang kalian nggak bisa mengikuti tes psikologi, kalian juga bisa self-talk gitu. Ajak ngomong diri kalian sendiri, apa nih kekurangan, apa nih potensi yang emang bener-bener aku suka, yang bener-bener sesuai sama minat dan bakat aku gitu. Terus juga kalau emang buat nih tadi yang buat penanya, kalau semisal emang SNMPTN ini emang nggak berhasil, tapi semoga berhasil, amin. Emang nggak berhasil, ya udah nggak apa-apa, berarti itu bukan rezeki kalian, itu bukan yang terbaik buat kalian. Pasti Tuhan itu udah menyiapkan yang terbaik buat kita gitu loh. Jadi kalau emang nggak keterima, ya udah nggak apa-apa. Tapi tetap harus optimis, tetap harus belajar buat ini, menyiapkan SNM atau nanti SBM gitu. Oke. Berarti mengenali potensi diri, terus bisa ikut tes psikologi kalau memang diperlukan banget. Jadi Kak Eji ada gak tambahan buat jawab pertanyaan Mbak Dwi? Kalau aku sendiri sih aku pendapat. Sebentar. Itu mic-nya Olia tolong di. Oke. Kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan merasa nggak percaya diri, itu sih ya mungkin selain tes psikologi ya, selain tes psikologi sama tes potensi. Kalau menurutku buat ngilangin rasa percaya diri itu lebih cenderung ke yakin ke dirimu sendiri. Karena gini, sebenarnya aku percaya banget nih. Aku percaya bahwa aku percaya bahwa pikiran kita tuh bakal mempengaruhi lingkungan. Your mind will, itu. Jadi kayak pikiranmu itu bakal mempengaruhi lingkunganmu secara nggak sadar gitu loh. Pernah gini deh, aku mau nanya juga nih ke teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain juga bisa relate gitu. Pernah nggak sih ketika kalian nih
suatu hari kayak kalian mikir nih, tapi mikirnya baik-baik ya, mikirnya kayak mikir-mikir positif aja, hal-hal positif satu harian. Nah tiba-tiba nggak tahu kenapa nih, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kayak semuanya tuh kayak satu hari tuh berjalan lancar banget. Pernah nggak sih kayak gitu? Bisa open mic nggak apa-apa, cuma sekedar jawab pernah nggak sih? Pernah nggak sih Kak Ulia? Pernah. Iya kan? Oke. Iya maksudnya aku percaya bahwa apa yang bakal kita pikirkan itu bakal mempengaruhi situasi gitu. Dan caramu biar percaya, misalnya kamu punya masalah soal percaya diri karena kayak nilaimu mungkin kayak oke, temanku yang lain lebih baik. Ya salah satu jalan selain yang kayak tadi menggali potensi sama tes psikologi, mungkin kalau misalkan cara yang lebih cepat gitu loh buat menambah rasa kepercayaan diri itu lebih cenderung ke pikiranmu dulu gitu, karena pikiranmu itu bakal mempengaruhi situasi sekitarmu. Jadi ibaratnya kayak sugesti. Iya benar. Makasih ya Kak Eji sama Kak Ulia. Oh iya, tadi ada yang sharing nih. Ada yang sharing tadi. Udah muncul ya? Lewat chat langsung. Jadi ada yang dia ini merasa insecure karena bully fisik dari teman-teman dari SD, SMP sampai SMA, dan ini menjadi masalah buat orangnya sampai saat ini dan sampai sekarang juga masih dipendam gitu. Berarti gimana Kak Ulia? Jadi ini korban bullying sampai sekarang tuh dipendam. Rasa insecure tuh jadinya ada sampai sekarang. Oh, oke. Kalau menurut saya pribadi ya, sesuatu yang dipendam itu kan nggak baik gitu. Coba deh kakak yang tadi sharing, belajar menerima gitu ya. Belajar menerima karena ya nggak ada jalan lain. Terima gitu. Itu kayak kita menerima kelebihan yang juga ada dalam diri, tapi kita juga menerima kelebihan, kekurangan, masalah itu, terus juga masa kini yang akan kita persiapkan gitu. Jadi saran dari aku nih buat kakak yang tadi cerita, coba deh itu dilepaskan, diterima, untuk buat ini tuh juga buat kebaikan kakak sendiri gitu loh. Nantinya kakak akan lebih mudah menemukan kebahagiaan gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin Kak Izzy mau nambahin? Kalau misalkan aku sih lebih kembali lagi ke yang tadi disampaikan di awal. Soal kayak aku nggak mempermasalahkan soal dirimu yang masih memendam masalah insecure karena dibully gitu. Cuman yang benar-benar harus kamu ketahui bahwa dibandingkan terus kepikiran terus kepikiran soal masalah insecure-mu sampai sekarang, yang paling baik harusnya kamu lakukan itu ya menggali potensi. Dan menggali potensi itu juga nggak selamanya soal bakat gitu, nggak selamanya soal kalau misalkan fisikku nggak bagus, sebenarnya aku harus bisa melakukan sesuatu. Nggak begitu. Cuman yang harus ya banyak aspek lain gitu loh selain fisik, misalnya ya itu kayak misalkan baik, atau mungkin kayak misalnya berilmu, pintar, atau mungkin percaya diri, bisa atau mungkin juga kayak sayang ke binatang juga bisa jadi kelebihanmu loh teman-teman, tanpa kalian sadari. Dan itu semua yang kalian lakukan itu sebenarnya hal-hal baik yang kalian lakukan, dan makna di dalamnya itu merupakan kelebihan kalian tanpa kalian sadari. Gitu loh.
yang meskipun terus kalau misalkan ini selalu kayak insecure karena bulian fisik, yang paling baik harus dilakukan ya yang pertama, yang dibandingkan terus-menerus dipendam, dibandingkan terus-terusan makin insecure dari hari ke hari, ya cukup baik ke semua orang sih, karena kebaikan yang kamu tebarkan juga itu bakalan balik lagi ke dirimu. Gitu. Oke, jadi itu. Jadi intinya sugesti sama kepercayaan tuh saking kuatnya kadang bisa ngalahin sama logika. Gitu kan? Jadi Betul. semangat terus. Buat Kak Dwi, gimana, sudah merasa terjawab kan atau belum? Kak Dwi? Sudah merasa terjawab kan? Siapa tadi? Si A ya, sama siapa? Ya udah. Ini berarti sudah selesai ya sesi tanya jawabnya? Oke, karena sesi tanya jawabnya sudah selesai, saya persilakan buat trainer 1 dan trainer 2 untuk menutup presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kak Ulia dulu, Kak Ulia. Oke. Aku cuma mau pesen buat teman-teman yang mungkin kalian masih dalam tahap apa ya, lagi di suasana yang nggak baik-baik saja, yang lagi ngerasa sedih juga, lagi stres mungkin, yang tugas banyak, terus juga ribet buat ngurusin senem dan lain sebagainya. Rasain emosi yang muncul itu, terus juga nggak apa-apa gitu, emang nggak apa-apa gitu loh. Nah juga terima diri kamu, nggak cuma kelebihannya aja, kekurangan, masa lalu dan masa kini yang nantinya akan kamu persiapkan gitu. Terus juga jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri, jangan terpaku dari orang lain, jangan menciptakan standar kecantikan atau standar yang lainnya dari orang lain. Tapi lihat diri kamu sendiri, ciptakan itu sesuai dengan apa yang kamu punya, sesuai dengan karakteristik yang kamu punya gitu. Udah sih, itu sih kalau dari aku. Mungkin Kak Ezi mau nambahin? Kak Ezi silakan Kak. Itu Ulia tolong dimatiin ya. Kalau dari aku, yang pengen aku sampaikan ke kalian tuh kayak langkah kalian itu nggak sama dengan orang-orang sekitar kalian, dan kalian tuh nggak punya kewajiban buat ngikutin, buat menyamakan langkah kalian dengan orang lain gitu. Terus tanpa kalian sadari, langkah kalian itu bisa jadi lebih besar dibandingkan teman-teman kalian. Jadi kenali potensi diri kalian, terus habis itu kalau misalkan kalian merasa lelah ketika melakukan sesuatu, istirahat sebentar. Kayak istirahat, diam sebentar, mikir, refleksi diri. Tapi jangan lupa buat jalan lagi. Gitu loh. Habis itu yang terakhir, kalian itu bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Kalian itu situasi itu sebenarnya situasi itu nggak bisa merubah kalian, tapi kalian sendiri yang bisa merubah situasi. Jadi dari diri kalian sendiri. Habis itu ya intinya hanya kalian tempat bergantung dulu. Stop membandingkan diri sama orang lain. Ya, sekian dari saya. Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan selalu dan dipertemukan setelah pandemi ini. Terima kasih Kak trainer kita. Hebat banget Kak, keren. Sekolahnya di mana sih? Oke, jadi itu bisa dilihat di chat, itu ada absensinya. Nanti tolong diisi ya. Ini kita sudah di ujung acara nih. Nah, kabar baiknya saya mau nyampein pemenang door prize yang kita tunggu-tunggu. Siapa ya? Selamat kepada Kak Zani Rizka yang tadi speak up pertama. Selamat, Cekae. Dan
Pemenang kedua. Siapa ya? Inisialnya langsung namanya aja. Dwi Pratita, selamat. Oke Kak, jadi buat yang menang selamat dan terima kasih telah ya silahkan nanti menghubungi admin di WA ya, karena pulsanya lumayan banget buat dimanfaatin. Terima kasih. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya juga berharap sama ya, kalian memahami dengan baik dan udah punya gambaran nih. Jadi gini teman-teman, insecure itu wajar. Overthinking, capek, mau nyerah, minder, dan lain-lain itu wajar. Kalian tuh gak salah. Anggap aja ini proses pendewasaan diri, karena emang usia kalian sampai di tahap ini. Kalian kan masih teenager nih, sama 20s. Sudah waktunya kalian merasakan sakit-sakit ini. Setelah dikasih ilmu dari 2 trainer kita yang keren, dan kalian juga punya pandangan tentang diri kalian, inner kalian, terapkan itu dan seimbangkan. Tapi ingat, jangan cuma diucapkan, tapi juga dilakukan, oke? Kalau kalian merasa kekurangan, ya belajar. Kejar mimpi kalian, suatu saat nanti tolong temui kita saat kalian udah sukses, oke? Dario Cusel. Oh iya, ini kan udah di ujung acara. Sayang banget kalau dilewatin begitu aja. Jadi saya mohon buat kalian untuk foto bersama, tolong di-on kan kameranya, pasang foto terjelek. Sorry, terkeren. Pasang wajah kalian terkeren. Biar saya tahu nih kalau kalian sukses terus. Kak, saya dulu yang ikut seminar kakak loh. Siap Kak, yang sekarang tuh zamannya screenshot, oke? Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. Tadi ada yang blur. Masa mau gini? Sekali lagi. Siap? Tahan nafas. 1, 2, 3. Tahan nafas terus sampai acara selesai nanti. Enggak. Udah. Terima kasih yang udah berpartisipasi. Kalian interaktif banget. Sumpah keren. Tepuk tangan dong. Oke deh, makasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi penuh. Selamat atas yang menang door prize tadi. Jangan lupa dihubungi ke admin. Sampai bertemu ketika kita udah sukses. Terus kalian harus semangat dalam menjalani kehidupan yang berat ini guys. Oke, see you. Yang penting jangan lupa apa? Saya bisa dan saya tidak sendiri. Coba ulangi. 1, 2, 3. Saya bisa dan saya tidak sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen, jangan lupa. Terima kasih yang tadi speak up ya, kalian hebat. Maaf yang belum beruntung. Kita ketemu kalau udah sukses. Kak Muhyiddin, makasih ya tadi udah speak up. Kak Ira Setiani tidur kok tidak keluar? Tidak keluar. Ya, tenang nggak tidur, masih mendengarkan. Masih mendengarkan. Sudah menjadi asdos kita yang sabar menghadapi kita yang suka ngeyel. Maaf banget ya, Mbak. Terima kasih. Semoga reaksinya. Sih, bagus banget kita siram air. Ya. Alhamdulillah. Gara-gara PSP. Talita Nadirwa itu ketiduran ya? Oh itu Viavi, Dek Puput makasih ya. Bisa live atau mau masih lihat aku di sini yang imut? Makasih ya. Jangan pada nangis semua. Talita Nadia Binjai. Marbuka. Silahkan bangun. Kak Dwi, dadah.
Talita, katanya turu aja no. Lo Miftah Kai siapa itu? Kak Joni, itu Joni itu. Kenapa dia masuk lagi? Apa itu Novita? Yeay. Udah semua? Screenshot. Cepet. Screenshot. Ulia, ya Allah, Ulia hebat. Ya Allah, Toko Semarang. Masih ada partisipannya banyak. Kosek Ulia, ijo ana peserta liyane. Maaf ya yang peserta yang sudah habis timeline-nya kita kick. Terpental kau. Siapa? Ulia, ayo Ul. Beli. Ayo cepet. Iki foto sih. Melu link nih. Foto. Coba jalan sakit Ulia iki lo ngenteni kadek mau dewet. Ngerti Ulia kan mangane. Ayo. Kuda. Dia masih silat anjir. Kuda. Nadila maaf ya udah selesai. Oh Nadila masih. Nadila mak baru join. Wah sayang sekali kita seminarnya sudah selesai kakak. Tapi terima kasih. Semoga sukses. Nanti kalau mau apa-apa hubungi lu. Pengloro di sana. Kik Nadila tolong di-kick Kak Amira. Yeay. Tapi takutnya Ulia, kamu mana wajahnya Ulia? Kamu hebat. Lagi main foto. Kenapa sedih sah? 1, 2, 3. Lagi, yuk, tuh agak. Kok bisa? Ayo aku nge-lag, alah, aku nge-lag. Selingin lagi mana Apple? Lagi mana? Beli, kayak bayangannya Rizka anjir. Kok nge-lag